Tidak bisa dipungkiri, air berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Hingga hari ini, PDAM sebagai perusahaan air minum terus berupaya memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Namun, masalah kehilangan air terus saja terjadi. Siang, Pak. Siang, Mas. Iya. Lagi santai nih. Iya, Mas. Hubung libur. Loh, airnya kok dibiarin nyala? Ada yang rusak ya? Enggak ada Coba itu, kita Mas. lihat. Wah, rusak ini. Dirusak ya? Aduh, bukan, Mas. Bukan saya, Mas. Idenya Joni. Iya, idenya Joni itu, Mas. Idenya Joni, betul. Stop derasnya air tidak berekening. Sekarang juga. Ingat, ini tidak bisa terus dibiarkan. Air tidak berekening atau biasa disebut non-revenue water adalah selisih antara air yang masuk ke jaringan pipa distribusi dengan air berekening. Air tak berekening atau disingkat ATR meliputi 1. Kehilangan air, baik secara fisik maupun komersial. Dan 2. Konsumsi resmi namun tak berekening. Kehilangan air fisik dikenal dengan kebocoran air di pipa transmisi, pipa sambungan pelanggan, dan kebocoran atau luapan di reservoir. Kehilangan air komersial disebut kehilangan air non-teknis, disebabkan oleh konsumsi tak resmi, yaitu pemakaian ilegal, baik melalui pipa bypass maupun perusakan meter air, serta ketidakakuratan meter air, dan kesalahan penanganan data. Konsumsi resmi tak berekening berupa konsumsi bermeter tak berekening, yaitu konsumen bermeter yang tidak dibuatkan rekening sesuai dengan kebijakan manajemen PDAM. Konsumsi tak bermeter tak berekening, seperti flushing jaringan pipa. Banyak aspek yang menjadi penyebab kehilangan air. Kalau dibiarkan terus terjadi, bukan hanya pelanggan yang merasakan akibatnya. Kita sebagai operator air minum juga ikut kena dampaknya. Tidak ingin hal ini terjadi, bukan? Ayo, bersikap tegas demi mengurangi tingkat kehilangan air. Dengan kehilangan air, menyebabkan volume air yang dapat dikonsumsi oleh konsumen juga berkurang. Berkurangnya pendapatan perusahaan. Menurunnya tekanan air yang berpengaruh terhadap kualitas air. Meningkatnya biaya operasional. Semakin tinggi angka kehilangan air, maka semakin besar kerugian PDAM. Ya, itulah yang terjadi ketika kehilangan air tidak bisa diantisipasi sesegera mungkin. Bukan hanya performa kita sebagai bagian dari PDAM yang akan menurun di mata masyarakat, tapi juga kuantitas air yang dapat kita alirkan kepada pelanggan. Ini masalah krusial yang harus segera ditindak cepat. Penanganan lebih serius harusnya menjadi komitmen perusahaan. Tapi tidak semua manajemen PDAM berpikir bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Kenapa ya? Banyak manajemen PDAM belum serius menurunkan kehilangan air. Masih banyak dari mereka yang beranggapan bahwa kehilangan air adalah hal yang wajar. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman cara pengendalian kehilangan air dan pemikiran bahwa menurunkan kehilangan air bukan bagian dari prioritas visi dan misi perusahaan karena dianggap tidak memberikan keuntungan. Komitmen adalah kunci utama untuk menangani tingkat kehilangan air. Semua demi menjaga dan meningkatkan standar mutu pelayanan kita kepada masyarakat selaku pelanggan. Dan ini bukan hanya tugas direksi, tapi juga seluruh jajaran manajemen di PDAM. Itu artinya ini semua menjadi tugas besar kita. Semuanya siap berkomitmen? PDAM adalah simbol kepercayaan masyarakat di seluruh pelosok daerah akan kualitas pelayanan air minum. Tapi, kenapa di balik nama besarnya masih banyak manajemen PDAM belum juga berhasil menurunkan angka kehilangan air? Kira-kira penyebabnya apa ya?
Banyak faktor yang menyebabkan sebagian besar manajemen PDAM belum berhasil menurunkan kehilangan air, seperti kurangnya komitmen dari manajemen dan staf, tidak adanya unit kerja yang bertanggung jawab atas pengendalian air tidak berkening, kurangnya pemahaman cara melakukan pengendalian kehilangan air, tidak adanya perencanaan program yang matang, tidak berjalannya program sesuai rencana, dan keterbatasan kemampuan SDM. Mari ikut serta memberikan yang terbaik dari diri kita bagi perusahaan. Semua pasti akan ada timbal baliknya. Tidak ada kerja keras tanpa hasil, itu pasti. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari menurunnya tingkat kehilangan air. Pastinya, keuntungan ini bukan semata hanya untuk perusahaan, tapi juga demi kesejahteraan kita bersama. Tidak percaya? Kehilangan air yang menurun memberikan keuntungan bagi PDAM. Selain PDAM bisa memenuhi kebutuhan air yang selalu meningkat, tentunya pendapatan PDAM ikut meningkat, sehingga mampu membiayai seluruh upaya penurunan kehilangan air. Komitmen manajemenlah kunci keberhasilan penurunan kehilangan air. Nah, kita termasuk bagian dari manajemen kan? Kita punya andil besar di sini. Ini saatnya membuktikan diri kalau kita bisa mendukung perusahaan menjadi lebih baik. Halo Pak Teguh, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, baik. Baik ya, luar biasa. Sehat ya Pak ya? Sehat. Pak Teguh, selaku Direktur Teknik dari PDAM di Kota Malang ini, bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak, bagaimana kondisi NRW di Kota Malang dan juga upaya apa saja nih yang Pak Teguh dan juga tim lakukan untuk mengatasi kebocoran NRW di Kota Malang? Ya, pertama kali kita membentuk organisasi NRW yang kuat, berikut dengan kita siapkan SDM-nya, di mana mereka itu akan menangani permasalahan-permasalahan NRW yang akan datang. Nah, setelah itu kita bentuk, mereka akan bertugas menurunkan kehilangan air baik dari sisi komersial losses, kemudian pada saat mereka itu bisa menurunkan kehilangan fisik, itu berarti keuntungan bagi PDAM berupa pertama biaya operasional, biaya produksi itu kita bisa turunkan. Kedua, PDAM Kota Malang bisa menahan tambahan proyek produksi yang nilainya tidak murah. Kemudian yang ketiga, pada saat kita berhasil menurunkan kebocoran fisik, itu berarti peningkatan pelayanan bagi pelanggan PDAM, di mana tekanan pelanggan akan meningkat. Dan dari saving penurunan kehilangan air itu bisa kita manfaatkan untuk tambahan pelanggan, artinya masyarakat Kota Malang bisa lebih banyak lagi yang menjadi pelanggan PDAM atau bisa mengakses air bersih dari PDAM Kota Malang. Nah, pada saat PDAM Kota Malang SDM bisa menurunkan komersial losses, itu berarti PDAM Kota Malang bisa menambah tambahan pendapatan. Lebih kuat lagi ya Pak ya. Jadi luar biasa sudah sebegitunya upayanya nih Pak Teguh dan juga timnya. Lalu untuk keberhasilannya sendiri di Kota Malang bisa jelaskan nih Pak seperti apa? Iya, jadi pada tahun 2010 itu kehilangan air kita 41%. Yang kita cemaskan sebetulnya bukan 41-nya, tapi kita khawatir ini akan naik. Meningkat ya? Meningkat. Nah, itu yang kita khawatirkan, sehingga mau nggak mau ini harus kita kendalikan kehilangan air itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2013 ini kita bisa turun sampai 25,6%. Itu berarti kita bisa saving atau kita hemat produksi kurang lebih 200 liter per detik. Luar biasa. Jadi bisa dikatakan bahwa PDAM di Kota Malang ini berhasil mengatasi kebocoran NRW ya Pak ya? Ya, tapi mau kita tetap bisa lebih turun lagi sampai sesuai dengan upaya atau ketentuan dari pemerintah, bisa di bawah 20%. Ini masih perlu upaya. Betul, dan itu diharapkan tentu saja oleh kita semua ya Pak ya, untuk lebih meningkatkan lagi kualitas PDAM di Kota Malang dan seluruhnya. Ya, luar biasa. Selamat sekali lagi untuk Pak Teguh dan juga kru, sukses ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat siang. Penurunan kehilangan air dilakukan dengan efektif dan efisien jika kita sudah menentukan komponen mana saja yang diprioritaskan untuk ditangani. Menurunkan kehilangan air dengan cara memperbaiki kebocoran pada pipa transmisi dan pipa distribusi akan memberikan dampak yang cukup besar, tetapi juga membutuhkan biaya yang relatif tinggi.
Sedangkan penurunan kehilangan air dengan cara pembacaan meteran pelanggan dan penanganan data yang akurat memberikan dampak yang sedang dan biaya pun sedang. Dengan mempertimbangkan hasil yang didapatkan dan biaya yang diperlukan, penurunan kehilangan air komersil menjadi prioritas perusahaan dikarenakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan penurunan kebocoran fisik, investasi rendah, waktu pengembalian investasi lebih cepat, dan lebih cepat pada peningkatan pendapatan PDAM. Pasti ada dong cara untuk menurunkan tingkat kehilangan air? Ya, disinilah peran strategi. Sebagai perusahaan, PDAM pun memiliki strategi jitu menghadapi masalah kehilangan air satu ini. Mari kita bahas satu persatu. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk strategi penurunan kehilangan air terdiri dari upaya mengurangi pencurian air, mengganti meter air konsumen yang rusak atau tidak akurat, meminimalisir kesalahan pembacaan meter, dan kesalahan penanganan data. Berbagai strategi yang dilakukan untuk mengurangi kehilangan air komersial akibat pencurian air. Perusahaan kini dapat memperketat menggunakan material yang memenuhi persyaratan teknis, update data pelanggan secara berkala dan berkesinambungan, sosialisasi komunikatif kepada masyarakat, kerjasama dengan aparat berwenang, menggunakan GIS dan sweeping secara berkala, memberikan perhatian khusus kepada pelanggan meter besar, identifikasi pemakaian air rendah, hingga meminimalisir perusakan meter. Untuk meminimalisir kesalahan pembacaan meter, maka dapat menggunakan Mobile Meter Reading atau MMR, melakukan sistem monitoring hasil pembacaan meter, dan melakukan perputaran pembaca meter. Jika pembacaan meter dilakukan oleh pihak ketiga, maka perlu adanya kontrak dengan klausul sanksi yang cukup berat bila ada kesalahan pembacaan meter. Untuk menghindari kesalahan penanganan data, maka proses penanganan data harus dilakukan dengan komputerisasi. Di samping itu, perlu adanya SOP yang jelas dan sistem monitoring yang ketat. Tingkat kebocoran adalah fungsi dari tekanan. Makin besar tekanan air, maka akan makin besar pula tingkat kebocoran air yang terjadi. Dalam pengendalian tekanan ini, harus dipertimbangkan tekanan air minimum yang diterima konsumen di titik kritis. Jangan sampai untuk menurunkan kebocoran, tekanan air yang diterima pelanggan menjadi terlalu kecil sehingga menimbulkan keluhan pelanggan, penurunan pemakaian air, dan memungkinkan adanya kontaminasi. Mengubah passive leakage control ke active leakage control, di mana passive leakage control adalah mencari dan memperbaiki kebocoran yang terlihat, sedangkan active leakage control adalah mencari dan memperbaiki kebocoran secara aktif, baik tanpa bantuan peralatan, dengan bantuan peralatan, ataupun dengan membentuk sistem yang memudahkan melokalisir penemuan dan kontrol kehilangan air dengan membentuk distrik meter air. Peningkatan kecepatan dan kualitas perbaikan ditentukan oleh volume kebocoran fisik yang merupakan fungsi dari waktu. Semakin lama temuan dan perbaikan kebocoran, maka akan menyebabkan semakin besar volume kebocoran air. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar dapat dilakukan peningkatan kecepatan dan kualitas perbaikan, seperti adanya komitmen manajemen dan staf, adanya organisasi yang efisien sejak adanya pengaduan atau informasi sampai dengan perbaikan kebocoran, juga aset manajemen yang baik. Aset manajemen yang dimaksud adalah tersedianya data dan gambar terkini, memahami lokasi dan kondisi kinerja aset yang ada, mempunyai sistem informasi yang baik, standar material dan pelaksanaan yang memenuhi standar persyaratan teknis, tersedianya peralatan dan material yang memadai, serta adanya standar spesifikasi teknis untuk setiap material yang digunakan. Dalam penurunan kehilangan air, perlu diketahui sampai pada tingkat apa kehilangan air bisa ditolerir, sehingga perlu diketahui titik kebocoran ekonomis ATR. Setelah tingkat ATR mencapai titik tersebut, maka penurunan ATR sudah tidak lagi ekonomis. Titik ekonomis ATR akan dipengaruhi oleh nilai air yang hilang dan biaya manajemen untuk menurunkan kehilangan air. Jika sumber air baku potensial terbatas, namun kebutuhan air terus meningkat, maka walaupun sudah pada titik nilai ekonomis, penurunan ATR tetap perlu dilakukan selama biaya investasi pembangunan baru lebih besar dari biaya manajemen untuk menurunkan kehilangan air. Sekarang semakin yakin untuk bilang, stop, derasnya air tidak berekening. Ayo, bersama-sama kita atasi masalah kehilangan air dengan lebih serius.